Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Maratus Khalifa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang data mining dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ringga Semarang. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat mampu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Yang menjadi latar belakang yaitu tentang kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data exploitation yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, yaitu berupa data pembelian, penjualan, data nasabah, data transaksi, dan masih banyak lagi. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Yang pertama, verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Kemudian discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola yang atau tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh di sini misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kemudian kebutuhan dan tanggapan dalam data mining. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada data mining, yaitu penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, kemudian proteksi dan keamanan data. Nah, di sini adalah tahapan dalam data mining. Nah, yang pertama di sini ada data, kemudian dilakukan seleksi untuk target data, kemudian yang berupa pre-process data. Nah, kemudian adalah
proses. Setelah itu ada transformasi yang dilakukan transform data. Kemudian di sini adalah setelah itu dilakukan data mining. Nah, setelah dilakukan data mining, kemudian di sini dilakukan interpretasi dan evaluasi terhadap data tersebut. Nah, dari gambaran sebelumnya, di sini dapat kita lihat untuk lebih rincinya tahapan dalam data mining ada apa saja, yaitu ada basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan fitur, menjalankan algoritma. Selanjutnya, fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Dalam Mining Association Rule, tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk A1A sampai AAM, sama dengan lebih dari B1A ABN, di mana A for I E 1 sampai ke M dan B for J 1 sampai ke N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Kemudian yang kedua ada generalisasi pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing, basis data multidimensi, data cube, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Kemudian klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah yang besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah analisa klaster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap jumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Selanjutnya adalah pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren.
Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka, dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Kemudian teknik-teknik yang digunakan dalam data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya yang digunakan adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, kemudian jenis informasi yang hendak dicari, satu teknik yang hendak digunakan. Di sini adalah teknik-teknik data mining. Yang pertama, market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Kemudian apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Emelinsky, dan Swamy dari AIS 93. Kemudian diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Nah, di sini ada sebuah kasus cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan oleh user. Contohnya, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 30% confidence dari kaidah ini, kemudian yang 5% merupakan support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Kemudian ada algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item, disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori yaitu gunakan frekuensi K-1 dikurangi dengan item set untuk membangun kandidat frekuensi K item set. Setelah itu gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Perbaikan kinerja a priori yaitu hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set yang hitungan Ember hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Yang kedua, reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam database haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari database. Kemudian yang keempat, sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Nah, di sini adalah ilustrasi dari algoritma a priori. Selanjutnya adalah latihan soal.
Nah, di sini apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sementara clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Kemudian soal selanjutnya, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Peranan visualisasi informasi dalam data mining yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Kemudian, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support yaitu untuk menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Kemudian, sementara confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Soal berikutnya yaitu jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Nah, hal ini karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.